Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ketemu lagi sama Ibu Ida di pelajaran IPAS. Kita hari ini akan membahas tentang ekosistem. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin kayaknya hari ini siapa? Ya, kalian boleh dipimpin doa Iqra dan syahadat ini ya. Sikat berdoa. Let's pray together before starting. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Ya Allah, please give me some more knowledge and good apprehension. Amin. Iqra syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Iqra anak sekolah diam lawak. Saya siswa-siswi sekolah diam lawak. Anak yang jujur. Tanggung jawab. Visioner. Disiplin. Kerjasama. Adil. Peduli. Isi sekolah diam lawak. Mendidik anak berprakarsa, inovatif, dan lebih peduli dalam kerangka iman Islam. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari silakan Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Kakak tahu lagu hewan ciptaannya Pak Santo? Sekarang Ibu Ida akan pakai otaknya, kemudian nanti kakak isi lirik lagu yang menumpang. Ya, setelah selesai kita akan bernyanyi bersama. Kita akan bernyanyi bersama dulu, bersama-sama menyanyikan ya. Di akhirat ada dua, ada yang besar dua binatang manusia, ada yang bermakan Tuhan dikenal dengan kedua, ada yang bermakan daging hewan karnivora, ada yang makan segalanya hewan omnivora.
Ada sapi, domba, jerapah di antara hewan karnivora. Ada macam sinar hewan karnivora. Ada ayam yang beruang, mereka hewan omnivora. Kelinci, kucing, hewan di rumahku. Suatu tentang hewan yang diciptakan oleh Parisanto. Kaitannya apa dengan ekosistem ini? Ya, jadi di sini kan tadi Parisanto menyebutkan ada hewan karnivora, ada herbivora, ada pemakan daging, ada pemakan tumbuhan dan lain sebagainya. Berarti satu sama lain itu saling berkaitan ya. Baik itu hewan membutuhkan tumbuhan, begitu tumbuhan membutuhkan hewan ya. Nah, coba sekarang anak-anak, sekarang Ibu Wida akan memperlihatkan video tentang hewan peliharaan ya. Apa ya, hewan peliharaan. Coba dilihat dari gambar atau video akuarium ini. Di sini hanya ada hewan, bukan? Ya, ada tumbuhan juga. Hewannya ada ikan, ada tumbuhan juga. Ada apa lagi? Batu. Siapa lagi? Pasir. Terus ini apa? Ini apa? Air. Nah, kalau akuarium berarti ada dalam sebuah tempat, ya. Jadi ada dalam sebuah tempat. Karena kan bukan seperti di sungai. Nah, di sini juga ikannya bermacam-macam kan ya? Nah, ada dua jenis macam ikan. Tapi ini ikannya ikan apa? Ikan hias ya. Bukan ikan untuk dimakan. Kalau untuk dimakan itu ikan ikan ya. Nah, coba Ibu Ida bagikan Elsa. Nah, kakak coba pisahkan mana komponen biotik, mana komponen abiotik. Nah, Ibu Ida coba akan jelaskan dulu. Ibu bingung, ya. Ibu Ida akan jelaskan dulu apa sih komponen abiotik, komponen biotik. Nanti kita kembali lagi ke awal, ya. Nah, kan, jadi dalam akuarium ini ada interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Adanya interaksi menguntungkan dan ada yang kalau interaksi itu jadi ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini dia komponen abiotik. Kalau komponen abiotik, segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Kalau tadi di akuarium jadi apa? Air. Nah, udah kan dapat jawabannya yang lainnya ya. Kemudian kalau komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut. Nah, sekarang Ibu Ida kembalikan lagi ke akuariumnya. Akuariumnya. Silakan dikelompokkan mana yang termasuk komponen abiotik dan mana yang termasuk komponen biotik. Silakan dicatat. Ini apa? Nyata. Tadi kan sudah dijelaskan biotiknya apa, biotiknya apa. Ya.
lagi. Nah, coba yang betul, yang menuliskan komponen abiotiknya ada air? Ada. Kemudian ada udara? Ada yang duduk gitu. Ya. Kemudian ada tanah? Ada. Pasir ya, adanya pasir. Kemudian kemudian kalau komponen biotiknya ada apa? Ada ikan, ada tumbuhan. Ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu Ida akan memperlihatkan dulu sebuah video. Sama gitu lagi Bu. Nah, tadi kan sudah didengarkan lagunya, kita sudah nyanyi bersama-sama terkait dengan ekosistem ya. Di situ ada hewan saling memakan, kemudian di situ juga kita harus melestarikan ya. Nah, ini dikaitkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila berakhlak mulia. Jadi kita harus melestarikan hewan. Coba yang di rumahnya punya hewan peliharaan siapa? Akan punya apa? Kura-kura. Baca punya apa? Kucing. Pino punya apa? Burung. Afi punya apa? Kucing. Reina punya apa? Punya banget. Apa? Cupang, kelinci, sama kucing. Dia punya apa? Ya, jadi intinya kalian di rumah punya hewan dan itu disayang kan ya, dirawat kan ya. Bagaimana mereka harus makan, kemudian kalau yang pelihara ikan berarti akuariumnya harus dibersihkan, yang pelihara kucing dan lain-lain itu kan harus dimandikan, kucingnya nggak mungkin kan dibiarkan ya. Nah itu merupakan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila berakhlak mulia karena kita melestarikan hewan ya, sesuai dengan lagu dari Pancasila tadi kita harus melestarikan hewan ya. Biotik itu produsen di mana makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, konsumen itu kan pembeli ya. Jadi itu bahasa ekonomi. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga dia bergantung kepada makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, konsumen itu dapat menjadi konsumen 1, 2, dan seterusnya. Kalau konsumen 1, kelompok hewan herbivore atau omnivore. Nanti di lagu juga ada ya. Kemudian konsumen 2 itu kelompok hewannya omnivore dan carnivore. Kalau konsumen puncak itu kelompok hewan carnivore yang tidak ada pemangsanya lagi. Jadi sudah paling atas ya. Nah, ini komponen biotik. Di sini ada pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang dapat menguraikan semua organisme yang mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup yang kakak tahu apa? Simbiosis apa? Mutualisme. Kemudian coba Ibu Ida akan memperlihatkan sebuah video tentang simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Beberapa contoh simbiosis mutualisme adalah yang pertama, kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapat keuntungan dengan memakan kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Sementara kerbau juga diuntungkan karena kutunya yang berkurang. Berikutnya, lebah dan bunga. Lebah mendapat keuntungan dengan mengambil nektar yang ada pada bunga. Sedangkan bunga juga diuntungkan karena mendapat bantuan penyerbukan dari lebah. Yang ketiga,
kelelawar dan kantung semar. Kelelawar mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, yaitu dengan masuk ke dalam kantung semar dan tidur di dalamnya. Sedangkan kantung semar juga mendapat keuntungan sumber nitrogen dari kelelawar. Kelelawar mengeluarkan kotoran di sana, dan hal tersebut bermanfaat bagi kantung semar. Yang keempat, buaya dan burung plover. Pernahkah teman-teman melihat burung yang masuk ke dalam mulut buaya? Itu adalah burung plover. Burung plover mendapat keuntungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang ada pada mulut buaya. Tidak hanya itu, burung plover juga sering mematuk serangga yang berada di punggung buaya. Sedangkan buaya juga diuntungkan dengan mulut dan punggungnya yang bersih. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung, tetapi yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh yang pertama, ikan hiu dan ikan remorat. Ikan kecil remorat yang berenang dekat dengan ikan hiu mendapat keuntungan dari sisa-sisa makanan dan perlindungan dari ikan hiu. Sementara ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan kehadiran ikan remorat. Yang kedua, udang dan mentimun laut. Udang memiliki kebiasaan menempel pada mentimun laut, dan udang mendapat keuntungan berupa sisa-sisa makanan darinya. Namun demikian, keberadaan udang tidak membuat mentimun laut merasa diuntungkan atau dirugikan. Contoh yang ketiga, anggrek dan tanaman inangnya. Dalam interaksi antara anggrek dan inangnya, misalnya pohon mangga, anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan dengan adanya anggrek. Contoh yang keempat, ikan badut dan anemon laut. Bentuk anemon laut yang menyerupai tumbuhan seringkali dimanfaatkan ikan badut atau anemon. Ikan badut mendapat keuntungan dengan dapat berlindung dari predator, sedangkan anemon laut tidak merasa diuntungkan atau dirugikan akibat kehadiran ikan badut. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung dan yang lain mengalami kerugian. Contoh yang pertama adalah ulat dan tanaman jeruk. Ulat daun diuntungkan dengan memakan daun jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena proses fotosintesis tanaman jeruk terganggu. Yang kedua, benalu dan tanaman inangnya. Selain menumpang hidup, benalu juga mendapatkan keuntungan, yaitu mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Yang ketiga, kutu dan hewan. Kutu mendapat keuntungan berupa makanan dengan menghisap darah dari tubuh hewan. Namun, hewan yang dihinggapi akan mendapatkan kerugian karena merasa gatal dan menjadi tidak sehat akibat kutu tersebut. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya teman-teman.
Nah, tadi kakak sudah melihat ulasan video terkait dengan simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme. Coba Ibu Ida akan ulang. Mutualisme itu yang seperti apa? Ya, dua-duanya sama-sama untung. Kalau komensalisme, ya, satu yang untung, tidak untung dan tidak rugi, jadi biasa saja, ya. Kemudian kalau parasitisme, satunya untung dan satunya merugi, ya. Nah, tadi kakak sudah dapat kakak juga ya terkait dengan komponen simbiosis mutualisme. Jadi kalau untuk mutualisme tadi ada apa saja kawannya? Kemudian kita jadi detektif dulu, silahkan dicatatkan di lembar kerja yang sudah Ibu Ida bagikan. Apa saja yang termasuk simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Nah, kalau tadi itu hanya contohnya saja. Mungkin kalau anak-anak sudah mengetahui ada hubungan lain atau simbiosis lain yang tidak ditampilkan dalam video tadi, boleh dituliskan, ya. Kalau tadi kan contoh bukunya foto di apa? Foto di hewan. Ada foto di mana? Di rambut. Sama kan ya? Coba kalau boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kelompok ini boleh sendiri atau berempat. Kemudian yang barisan kedua boleh berempat. Yang sini bertiga ya. Yang di belakang berempat. Yang di sebelah kiri tiga berempat. Boleh ditambahkan simbiosis mutualismenya, komensalismenya, dan parasitismenya. Ya. Tahu sama hewan di air sama. Sudah selesai? Ya. Coba Ibu Ida mau tanya, apakah ada tambahan dari apa yang sudah dilihat tadi di video? Ada. Oh, coba Bu Ida mau kelompok Alia sama Tata diungkapkan, boleh ke depan ya teman-temannya dengar apa hasil diskusinya. Tambahannya selain yang tadi sudah dilihat dari video, apa saja? Ada di mana? Arang dan ganggang itu simbiosis apa? Mutualisme. Terus apa lagi? Kerbau dan burung jalak. Kerbau dan burung jalak apa? Simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan ya. Sudah? Oke, jadi tambahannya tadi dari kelompoknya Tata dan Alia ada ganggang dan karang, itu simbiosis apa tadi? Mutualisme. Kemudian ada sapi dan cacing sapi, ya. Terima kasih Alia, Tata. Selanjutnya siapa lagi yang ada perbedaan dengan apa yang ada di dalam video? Oke, Raina sama Nio, silakan. Ya, Raina sama Nio tambahannya ada di mana selain dari tadi yang ada di video? Yang parasitisme ada apa? Lalat dan buah, betul. Ya. Satu lagi apa? Wereng dan padi. Ya. Terus ada lagi? Manusia dan nyamuk. Ya. Udah? Oke. Terima kasih Nio, Raina. Ya. Coba kita akan simulasi ya. Kita simulasi. Jadi dari materi tentang ekosistem tadi, kita bisa simpulkan bahwa hubungannya ada
bagian pembelajaran tentang ekosistem hari ini ya. Mudah-mudahan kakak menjadi lebih paham lagi dan tetap dipertahankan bagi anak-anak yang di rumahnya punya hewan peliharaan. Kita terapkan nilai profil pelajar Pancasilanya ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Boleh istirahat, berdoa. Kami pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, please keep us away for your gift and keep us away from the evil of the hell. Amin. Ya, silakan. Jangan lupa.